Telah tiba di tengah-tengah kita para narasumber yang terhormat, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Timur, dan Dim 0505 Jakarta Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, boleh saya membacakan pantun? Nanti dijawab cakep ya. Baca koran sambil rebahan, cari berita yang kekinian. Katakan tidak untuk tawuran, simbol hancurnya kebudayaan. Boleh lagi ya? Ya. Pohon kelapa tumbuh di tepi. Buahnya lebat, jatuh ke tangan. Hindari tawuran, ciptakan prestasi agar kau sukses raih masa depan. Masih ada dua lagi. Karena tadi sudah dikasih kerpean sama Pak Sekda, Pak Wali. Paling segar limau perasan, tambah enak dicampur madu. Stop melakukan kekerasan, membuat mental terganggu. Iya. Satu lagi, pergi ke masjid untuk pengajian. Duduk bersimpuh sambil bersolawat. Selamat datang para undangan sekalian. Semoga dialog ini membawa manfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kepada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kita tunggu dari jam 10 ini Bapak. Bapak sudah hadir tadi membuat deg-degan ini. Hadir dalam dialog bis kota, bincang seputar kota Jakarta Timur. Sebelum acara dilanjutkan, marilah kita saksikan bersama-sama
tayangan tawuran yang ada di wilayah Jakarta Timur. Saudara, aksi tawuran di Jalan Layang Pasar Rebo, Jakarta Timur mengakibatkan tangan kanan seorang remaja terluka parah terkena senjata tajam. Dua kelompok warga di Jalan Igusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur Minggu dini hari terlibat tawuran. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu pagi hari tadi. Naas, seorang anggota TNI terkena senjata tajam saat berusaha melerai kedua kubu yang bertikai. Seorang polisi mengalami luka akibat senjata tajam saat berusaha melerai tawuran antar warga. Warga, ada seorang korban yang sempat terdesak diserang namun tetap memilih maju hingga akhirnya mengalami luka bacok di bagian perut. Salah satu remaja terjatuh dan menjadi sasaran amukan massa hingga tangan korban luka parah terkena senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat ini menyebabkan kendaraan dan pengguna jalan takut melintas. Kini situasi di lokasi sudah kembali kondusif. Langkah rekonsiliasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pun dilakukan oleh sejumlah pihak. Aparat kepolisian didampingi aparat Kecamatan Jatinegara mengumpulkan warga dari kedua belah pihak untuk melakukan deklarasi damai. Masalah tawuran yang sering terjadi di Gang Mayong RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kini ditangani bersama antara pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Polri, TNI, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta tokoh masyarakat. Mereka bersama menggelar rembuk warga di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar apel di Kelurahan Cipinang Besar Utara dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran, lalu dilanjutkan menyisir lokasi rawan tawuran. Kegiatan dilakukan bersama dengan TNI, Polri, dan elemen masyarakat setempat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama unsur kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Negeri dan pihak terkait lainnya menggelar sosialisasi dan antisipasi tawuran di SMA Negeri 88 Jakarta, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita telah menyaksikan bagaimana maraknya tawuran yang ada di wilayah Jakarta Timur yang tidak berkesudahan. Bapak Wali Kota mohon izin, hari ini kegiatan langsung ditampilkan di live YouTube di Kota Jakarta Timur, lanjut juga diikuti oleh perwakilan dari sekolah maupun dari kelurahan dengan cara daring. Bapak Ibu sekalian telah hadir dalam dialog Biskota. Dalam hal ini telah hadir Forkopimko Jakarta Timur. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak M. Anwar SSI MAP. Selanjutnya, narasumber kedua, Dandim 0505 Jakarta Timur, Kolonel ARM Suyikno SOS MSI. Selanjutnya, narasumber ketiga, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, Bapak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali SIK SHMH. Selanjutnya hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Bapak Imran SHMH. Para hadirin yang kami hormati, kita mau bertanya kepada Bapak-bapak narasumber. Ada Pak Wali, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari. Bapak, dengan maraknya tawuran di Jakarta Timur, Bapak, apa sih kiranya yang menjadi akar permasalahan
seringnya terjadi tawuran yang makin hari makin luar biasa Bapak. Kesempatan pertama kami persilakan narasumber pertama kepada Bapak Wali Kota, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya memang Jakarta Timur dari dahulu terkenal tawurannya. Sejak tahun 2015 saya di Jakarta Timur sering kejadian-kejadian tawuran. Pada saat itu kita lihat, kita pilah, ini tawurannya ada tawuran antar sekolah, tawuran antar warga, tawuran antar kelompok, ataupun tawuran yang sifatnya pribadi awalnya. Karena pengaruh lainnya akhirnya mereka mengajak teman-temannya. Tentunya tawuran ini nggak bisa dibiarkan, apalagi akhir-akhir ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kami, saya Forkompimko, saya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari selalu mengantisipasi. Itu pun kalau kita tidak dibantu oleh tokoh masyarakat atau warga setempat, Pak RW-nya, Pak RT-nya, termasuk tokoh masyarakatnya, ormasnya. Kita harus sama-sama saling membantu. Kita tidak bisa mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang jelas tawuran ini sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di Jakarta Timur. Terutama mobilitas seperti tadi contohnya di Pasar Gembrong, ketika orang ingin pulang aktivitas bekerja, tiba-tiba tawuran. Kita lihat kan mobil ada yang belok ke kiri, belok ke kanan, tentunya membahayakan. Yang jelas saya komitmen ya, bagaimana kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, baik bidang olahraga, bidang seni budaya. Yang jelas pemerintah akan selalu siap ya, baik memberikan satu pembelajaran ataupun sanksi sosial ya. Di Pergub 1110 2021 sudah dijelaskan ya, akan mencabut bantuan sosial. Itu pun kalau memang mereka memudah dikatakan raja tawuran ya, sering dipegang kejadiannya, pelakunya itu aja. Mungkin itu Bu, saya bisa sampaikan Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Jadi tadi disampaikan bahwasannya kurang silaturahmi ya Bapak. Mungkin hari ini hadir Pak RT, Pak RW, mungkin bisa nanti ke depan disering-seringkan untuk silaturahmi. Kemudian ada permasalahan pribadi Bapak, lanjut adanya kerjasama stakeholder dari lini terbawah, kemudian perlunya edukasi dan peran serta daripada orang tua. Demikian Bapak. Yang jelas peran keluarga sangat menentukan sama lingkungan yang pertama. Keluarga, orang tua dan lingkungan tempat dia tinggal. Banyak penjawab tawuran mungkin pertama lingkungannya nggak mendukung. Contohnya satu rumah ada yang punya kakak 5-4 kakak, ya mohon maaf tidurnya kadang-kadang bergantian. Yang nggak tidur kemana? Nggak mau dia keluar nyari mangsa kan, terjadilah tawuran. Kalau kita secara pribadi saya sudah menyampaikan kepada ketua RT, ketua RW di Musrembang, kita punya 56 program pelatihan gratis. Saya jemput pakai bus ke tempat pelatihan, saya kembalikan lagi ke rumah mereka. Kalau mau mendaftarkan pelatihan, supaya apa? Mereka punya skill, punya keahlian, sehingga dia punya keahlian, nggak mungkin mereka akan tawuran atau melakukan aksi-aksi yang konyol ya. Kalau kita lihat sekarang kan tawurannya udah luar biasa, menggunakan senjata tajam yang panjangnya 1 meter sekian lah ini. Yang jelas pasti mengancam keselamatan jiwa manusia. Baik, terima kasih Bapak narasumber pertama. Selanjutnya kesempatan berikutnya kami berikan kepada narasumber kedua, Bapak Dandim. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Forkompimko Jakarta Timur, yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Apa yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa tawuran ini sangat banyak terjadi di wilayah Jakarta Timur. Intinya bahwa kita bersama-sama untuk menghapus semuanya. Kalau memerangi berarti kita perang sendiri Pak. Tapi kata perang ini enggak
cocoknya menghapus tawuran yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Ini apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, saya sangat mendukung sekali bahwa filter pertama adalah keluarga. Bagaimana kepedulian orang tua terhadap anak-anak kita di internal keluarga. Yang kedua adalah cara eksternal, lingkungan, dengan siapa mereka bersilaturahmi, dengan siapa ini orang tua juga harus tahu. Karena lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perilaku, karakter anak tersebut. Inilah menjadi PR kita semua, bagaimana kita di ruangan ini mempunyai pikiran untuk menghapus tawuran yang ada di wilayah Jakarta Timur. Itu pembukaan dari saya, Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Pak Dandim. Tadi Bapak narasumber menjelaskan bahwasannya karena trending ya Bapak ya, adanya medsos, kemudian Bapak juga menjelaskan mereka anak-anak ini tawuran dengan live streaming Bapak, supaya mendapatkan like yang banyak katanya begitu. Gitu. Di sini juga di tengah-tengah kita hadir anak-anak kita, ini mungkin nanti setelah selesai dari sini dijadikan jargon Pak. Jadi mereka bisa jembatani, menyambung lidah kepada teman-teman lainnya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada narasumber ketiga, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur. Kesempatan disilakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertanyaannya akar masalah ya. Kalau akar masalah saya melihat dari tiga hal. Yang pertama adalah dari pribadi pelaku tawuran itu sendiri, dan yang kedua dari lingkungan yang terdekat, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Dari pribadi pelaku tawuran itu sendiri, akar masalahnya karena yang pertama dia ingin mencari identitas diri. Yang kedua, kesadaran dirinya yang kurang. Dan yang ketiga, daya nalarnya terkait dengan hal-hal yang negatif. Rata-rata mereka hanya mencari kesenangan, hedonis, mencari kesenangan sesaat yang hanya mengikut teman-temannya. Itu akar masalah utama. Dan yang kedua, akar lingkungan terdekat, dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua. Orang tua itu sibuk dengan kerja mencari nafkah, lupa memperhatikan anak-anaknya. Saya kasih contoh, terjadi di flyover Pasar Rebo. Itu orang tuanya itu pegawai negeri sipil dan juga dari lingkungan yang berada. Cuma si anak ini kok bisa-bisanya dia izin sama orang tuanya untuk mau belajar bersama pada malam minggu. Nah ini yang saya sampaikan bahwa pengawasan orang tua dan daya nalar orang tua melihat kebebasan anak ini yang tidak tersampaikan. Jadi lingkungan orang terdekat ini juga yang menjadi akar masalah, yang kurang ketat pengawasannya terhadap anak-anak. Yang ketiga, lingkungan secara masyarakat umum luas, dalam arti ini pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang cenderung mereka akan mencari aktualisasi diri mereka. Dalam teori-teori Abraham Maslow itu kan tertinggi kebutuhan itu kan aktualisasi diri. Nah disinilah anak-anak remaja ini mencari aktualisasi diri. Dia ingin dibilang hebat, dia ingin bilang jago, juga emosionalnya mereka itu kan menjadi-jadi kalau mereka ditantang atau diejek sama kelompok yang lain. Terus ajakan dari teman-teman seniornya, ataupun lingkungan mereka, pergaulan mereka itu yang sangat mempengaruhi sehingga terjadilah tawuran. Dan yang paling utama adalah pendidikan mereka yang saya kira mereka belum paham akibat atau dampak negatif dari perilaku yang mereka akan terima dari perbuatan-perbuatan mereka itu. Jadi tiga hal itulah yang menjadi akar masalah. Secara kompleksitas memang permasalahannya
semua di sini terkait akar masalahnya di sini ada ekonominya, ada pekerjaan, pengangguran, tidak ada kerja, dan yang paling utama yang saya bilang tadi adalah akar masalah secara pribadi, orang yang terdekat dan masyarakat secara umum. Itu mungkin 3 hal yang menjadi akar masalah kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres. Tepuk tangan buat Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur. Jadi tadi beliau menyampaikan tetap kita kembali lagi kepada keluarga ya Bapak. Kemudian nanti kalau anak-anak ini nggak mau diajak temennya tawuran gitu, dikatain cupu Pak katanya, kan gitu ya. Jadi dia ikut gitu biar menjadi jagoan, kan begitu. Baik, terima kasih Bapak pencerahannya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator keempat, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami silakan Bapak. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran rekan-rekan forum komunikasi pimpinan Wali Kota Jakarta Timur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu lah terhadap yang menginisiasi program ini gitu. Kenapa? Ini penting sekali. Sekali lagi terima kasih Pak. Ini salah satu pencegahan ke depan. Karena kalau kita diskusi terus tentang apa akar masalahnya, mungkin sampai bertahun-tahun sulit untuk kita temukan apa sih akar permasalahannya. Tadi sudah terjawab, mungkin masalah ekonomi, tapi tidak juga. Teman-teman saya lihat di lapangan jarang yang masuk berita meninggal karena tidak makan, kan gitu ya. Ada yang masuk berita meninggal karena tawuran misalnya, kena bacot, kena pedang, kan gitu kan. Berarti ekonomi. Nah, kita masih berbeda, masih mempertanyakan. Mungkin masalah pendidikan luar biasa ini yang tawuran anak-anak sekolah. Pendidikan anak-anak sekarang beda Pak, sama kita zaman dulu di daerah-daerah. Sekarang zaman milenial, wawasannya lebih bagus. Terus sekarang zaman Gen Z, ditambah lagi gridnya Pak, lebih pintar lagi adik-adik kita anak-anak sekolah sekarang. Kalau kita masih sistem Windows, sekarang udah sistem digital apa. Terus masalah apa lagi? Masalah budaya? Enggak juga Pak. Budaya kita luar biasa, nenek moyang kita mewarisi kita tentang gotong royong. Kita hafal betul itu. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan kita dari Merauke, seluruh Indonesia luar biasa. Kearifan lokal kita. Kita ketemu orang tua sungkem, cium tangan. Jadi apa ya kira-kira persoalannya? Sehingga terus terjadi ini. Aturan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur tersendiri. Batas umur sudah diberikan tersendiri. Usia 14 tahun ke bawah udah ada ancaman hukumannya. Terus PPA sendiri sudah memberikan juga hukuman-hukuman yang humanis, diserahkan kembalikan kepada orang tua ya Bu ya. Nah, diberikan apa kerja sosial. Jadi undang-undang secara fleksibel sudah melihat kepentingannya apabila pelaku dan korban itu anak. Jadi secara aturan sudah diberikan yang terbaik. Penasaran kita kan? Apa permasalahannya? Sampai sekarang kita, inilah sekali lagi saya minta aplaus lah. Karena kenapa? Bertangan dulu lah. Dengan jalan seperti ini, insya Allah ke depannya ini Pak Kapolres, saya lihat tiap hari di TV memberikan penjelasan, mudah-mudahan ibadah kita bertambah Pak atas. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita mau berbicara sejarah kita, peradaban kita, kearifan lokal kita, bangsa Indonesia yang luar biasa Pak. Kita terlahir, apalagi di Betawi ini Pak, langsung ketemu sungkem orang tua. Berarti tidak ada masalah dengan orang tua. Nah sekarang penasaran kita, apa sih akar permasalahan ini?
Ini yang perlu kita mitigasi risiko. Sehingga ke depannya minimal, kan tadi Pak Wali Kota ada anak sekolah tawuran, ada masyarakat biasa, ada juga pengangguran. Kan gitu kira-kira. Mitigasi risikonya di mana? Kalau anak sekolah mungkin kepada guru-guru. Izin Pak Wali, kan gitu kan lebih. Kalau kejaksaan, terima kasih adik-adik Intel sudah memberikan penyuluhan hukum. Tadi laporannya ada berapa sekolah yang sudah dikunjungi untuk memberikan penyuluhan hukum. Terus ditingkatkan itu. Itu program jaksa masuk sekolah namanya. Memang kami ada satu program untuk masuk ke sekolah-sekolah. Tujuannya itu tadi supaya memberikan wawasan tentang kehidupan adik-adik kita untuk jauh ke depan. Karena bahaya sekali. Akibat tawuran ini, akibat daripada tawuran ini tentunya konsekuensi hukumnya kita bisa dipenjara. Kita bisa putus sekolah. Kita bisa jadi pengangguran. Sementara harapan orang tua dan harapan bangsa ini, adik-adik kita zaman milenial, zaman Gen Z ini untuk menjadi tumpuan harapan kita dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dengan adanya acara ini. Kita coba memberikan masukan-masukan dari sisi hukum. Insya Allah kita juga tidak mau langsung memberikan ancaman hukuman yang membabi buta. Kita tetap lebih bagus melakukan pencegahan, ya, daripada kita melakukan apa. Insya Allah semoga dengan adanya acara ini untuk kedepannya Jakarta Timur akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Kajari Jakarta Timur. Tadi Bapak menjelaskan bahwasannya segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tawuran ada konsekuensi hukum ya Bapak. Namun demikian tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak jika pelakunya anak. Tawuran juga tidak dilakukan anak saja Bapak di Jakarta Timur, ada juga dilakukan oleh orang dewasa. Tadi Bapak jelaskan juga karena krisisnya identitas diri anak-anak sekarang ini. Tadi Bapak menjelaskan juga 2045 adalah masa keemasan buat mereka-mereka Bapak. Negara ini akan di pundak mereka. Lanjut, tadi Pak Wali juga menyampaikan, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, perlunya parenting Bapak, parenting kepada orang tua, mungkin perlunya edukasi bahwasannya ada peran serta di sini untuk menjaga anak-anaknya. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pertanyaan berikutnya kami tujukan kepada Bapak Wali Kota. Narasumber pertama, Pak Wali mohon izin nih, upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Timur Bapak dalam pencegahan tawuran ini Bapak, karena sampai saat ini makin Bapak, apa Bapak upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Timur Bapak? Baik, terima kasih Bu. Tentunya kami Forkompimko tidak tinggal diam ya. Pertama kami telah melakukan pembentukan posko bersama di titik-titik rawan tawuran. Itu pun ada evaluasi dulu. Karena semakin banyak dibentuk posko, semakin orang melihat tidak aman wilayah kita. Ada konsekuensi sosialnya. Yang kedua, kita memberikan edukasi atau sosialisasi anti tawuran di sekolah-sekolah atau ghost to sekolah ya. Mulai dari apel pagi kita ambil, kita arahkan, terus kita pembelajaran juga. Pertama tawuran, termasuk juga termasuk juga kegiatan-kegiatan lain lah yang disampaikan supaya membangun di dalam sekolah itu kebersamaan, tidak adanya bullying dan sebagainya. Karena sekarang juga banyak, karena dengan bully tadi itu akhirnya ditawuran keluar karena merasa teman merasa terganggu jadi tawuran. Yang berikutnya memberikan sosialisasi pada warga atau melalui pengurus RW RT dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan sampai RT RW, LMK, FKDM terutama. Tentunya FKDM ini perannya sangat penting sekali. Forum kewaspadaan dini masyarakat ya.
bagaimana caranya ketika mau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, mereka sudah mengkoordinasi dengan aparat Bimas dan Babinsa yang ada di kelurahan atau ke Polsek atau Dandim yang ada di tingkat kecamatan. Kita menugaskan para unit tingkat kota sampai kecamatan mengikuti apel pagi yang sampaikan tadi ya. Jadi semuanya bekerja bagaimana kita sama-sama konsen serius menangani masalah tawuran ini. Karena biar bagaimanapun ini adalah generasi penerus bangsa. Ini adalah anak-anak kita juga Jakarta Timur. Mereka bukan musuh kita, tapi mereka adalah bagian dari keluarga besar kita yang kita harus lindungi dari tawuran. Kita mengumpulkan atau orang tua siswa, peserta didik di sekolah-sekolah melalui komite sekolah. Bagaimana aktif mengawasi sejak di rumah yang tadi sampaikan. Pertama, lingkungan pertama adalah rumah. Lingkungan rumah, baru lingkungan keluarga, baru lingkungan rumah. Kalau di keluarganya hubungannya baik, harmonis, kadang-kadang mohon maaf ada hubungan yang kurang baik antara kedua orang tua. Dampaknya ke anak secara psikologi. Yang berikutnya terkait dengan perilaku tawuran antara warga, pihak kecamatan, kelurahan, FKDM, LMK, DMI, MUI termasuk. Karena biar bagaimanapun tokoh masyarakat sangat dibutuhkan pencerahannya, baik di masjid, di musola, di pertemuan pengajian, di balai rakyat dan sebagainya untuk mengedukasi, menyampaikan apa sih tawuran, dampaknya seperti apa sih, ya, baik secara agama ataupun secara kenegaraan supaya mereka mengerti dan korbannya seperti apa. Kita sudah melihat mereka pemuda-pemuda meninggal sia-sia, meninggalnya mengenaskan sia-sia, ya, ditolong oleh anggota kami dari kepolisian dari Pemda, malah diserang kepolisian. Akhirnya kepolisian korban juga. Ini kan saya kira nggak ada manfaat sama sekali ya. Yang jelas kami, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari tetap akan terus konsen bagaimana menciptakan, kita bukan memerangi tapi menghapus tawuran dengan kegiatan yang baik. Tentunya saya harapkan Pak RT, Pak RW, LMK, semua ormas tokoh masyarakat sampaikan kalau ada anak-anak pemuda kita yang putus sekolah, yang nganggur, coba diberikan pelatihan, sampaikan ke lurah terdekat, Pak RW dihimput, nanti dikumpulkan nama-namanya, nanti kita akan bantu untuk pendidikan di Jalan Haji Naman, Duren Sawit. Itu ada balai pelatihan kerja, ada 56 jenis pelatihan. Tinggal pilih aja mau yang seperti apa. Yang jelas tidak berbayar, dapat sertifikat, setelah itu bisa kita salurkan ke perusahaan-perusahaan ada di Jakarta Timur. Demikian Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber pertama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tadi kita simak bersama-sama bahwasannya luar biasa ini dari Pemkot Jakarta Timur. Bahkan beliau mensosialisasi, itu luar biasa Bapak, sosialisasi dengan RT RW, Ibu Jemanti, Ibu Dawis, Ibu PKK, itu luar biasa karena mereka bisa masuk langsung ke pintu-pintu, ke rumah-rumah, bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian tadi Bapak juga sampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kebetulan saya selalu diajak Ibu Bapak untuk sosialisasi ke sekolah gitu. Ada random Bapak anak-anak yang pernah ditangkap oleh Bapak narasumber ketiga gitu, jadi dikumpulin oleh ibu saya untuk memberikan edukasi. Jadi saya saat ini ditenteng-tenteng ibu Bapak. Baik, bahkan tadi Bapak juga sampai membuat posko ya Bapak di tempat yang luar biasa tawuran itu. Kemudian tadi Pak Wali Kota itu sudah menyampaikan pencegahannya luar biasa, sudah dilakukan dari berbagai upaya. Kemudian untuk Bapak Kapolres sendiri, langkah apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tawuran ini Bapak? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Terkait dengan pertanyaan langkah atau upaya dalam rangka pencegahan ya, preventif. Yang pertama, pihak kepolisian harus mengidentifikasi dulu. Ada dua jenis tawuran di sini, yaitu tawuran antar warga dan tawuran antar geng atau kelompok. Nah, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dalam melakukan upaya preventif terkait dengan warga ini, tawuran antar warga, maka yang pertama dilakukan adalah membuat
jejaring sosial dengan ketua-ketua RT yang ada teridentifikasi warganya melakukan tawuran. Jadi para Babin Kamtipmas itu bergabung dengan para ketua RT membuat jejaring sosial untuk selalu memberikan informasi ke pihak kepolisian terkait ada indikasi warga masyarakat yang akan melakukan tawuran. Kadang-kadang kita juga dari pihak kepolisian merasa kecewa dengan peran serta daripada ketua RT. Kadang-kadang sudah terjadi baru mereka lapor. Kadang-kadang mereka tahu tapi mereka tidak melapor. Nanti kalau datang kita sudah mau membubarkan baru mereka bilang begini dan begitu. Nah ini yang kami kadang-kadang miris melihat peran serta daripada ketua RT. Saya berharap peran ketua RT itu Pak Wali harus lebih digalakan status mereka sebagai ketua RT, tapi peran mereka itu saya dalam mengantisipasi mencegah tawuran ini harus dioptimalkan lagi. Yang kedua, kalau tawuran antar geng, ini agak sulit bagi kami kepolisian, tapi langkah-langkah yang sudah kami lakukan yaitu kita masuk ke akun-akun mereka. Saat ini pihak kepolisian banyak sekali melakukan upaya pencegahan preventif terkait dengan tawuran yang akan terjadi. Hampir setiap hari saya melapor ke Pak Wali, ini Pak tangkapan kita, ini tangkapan kita, belum terjadi tawuran. Itu artinya kita sudah masuk ke akun mereka. Ya, kita sudah masuk ke akun mereka. Yang bermasalah apabila kita belum masuk ke akun mereka, itu yang kita tidak bisa terkontrol. Jadi kalau tawuran antar geng ini kami melakukan kegiatan-kegiatan banyak. Kita juga mendirikan pos pantau. Kita juga bekerja sama dengan kepala rumah sakit. Kita sampaikan bahwa kalau seandainya ada korban yang datang, jangan cepat-cepat untuk menyatakan bahwa itu kena begal dan sebagainya. Karena orang tua ini banyak juga berbohong kalau datang anaknya tawuran, datang ke rumah sakit menyatakan bahwa anaknya kena begal. Ternyata setelah kita cek ke sana, anaknya tawuran. Karena terkait dengan biaya. Kalau dia kena begal kan gratis tuh BPJS. Tapi kalau tawuran nggak ada ampunnya. Kemarin di Cakung orang tua nangis-nangis harus bayar 80 juta. Jadi itu semua kita masuk supaya jangan sampai kita dikadali oleh anak-anak kita ini sama orang tuanya, jangan kita dikadali. Itu upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan, banyak hal preventif yang kita laksanakan. Peran Babin Kamtipmas bersama Babinsa dan juga ketua para RW. Saya kasih contoh Kelurahan Cipinang Besar Utara ya. Itu peran Pak Lurah itu sangat besar bersama-sama dengan Pak Camat maupun Kapolsek dan Ramil serta Babinsa, Babin Kamtipmas untuk menjaga tawuran yang ada di di wilayah Cipinang Besar Utara. Kami buat pos pantau di situ dan kami melakukan upaya preventif juga di situ. Kami Kapolres jam 2, jam 3 kita datang ke kelompok mereka, saya ajak main catur. Saya ingin tahu apa sih dia memandang tawuran ini. Nah disitulah kita mendapatkan irisannya. Ternyata anak-anak ini saling dendam-mendendam. Kelompok ini antar warga ini saling dendam-mendendam. Satu dengan yang lain tidak mau kalah, saling ejek-ejekan, akhirnya jadi tawuran. Nah langkah pencegahan yang kita lakukan pada saat itu, kita bersama dengan 3 pilar melaksanakan deklarasi damai. Deklarasi damai, kita panggil provokator yang ada di situ. Cuma yang memang beberapa minggu yang lalu terjadi lagi itu karena memang yang si provokatornya ini dia diejekin lagi, dia nggak terima, nah terjadi lagi. Jadi saya berharap upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri dan masyarakat tetap mari kita laksanakan dengan baik. Kita berikan pembinaan, kita lakukan patroli bersama. Kan setiap malam minggu kita lakukan apel bersama 4 pilar dalam rangka untuk mencegah tawuran itu sendiri. Jadi mungkin hal-hal terkait dengan pencegahan ini ada, mohon maaf saya juga sebagai Kapolres, karena saya waktu mulai jadi Kapolres itu saya melihat persoalan tawuran ini sangat
dominan di Jakarta Timur, sehingga saya mengeluarkan program saya itu mantap. Minggu Kasih, Senin Pintar, dan Jumat Peduli. Kegiatan juga yang kita lakukan berupa preemptif, sambang, door to door, juga melakukan ngopi Kamtipmas, juga melakukan curhat, Jumat curhat, dan yang paling utama kita lakukan adalah Jumat Peduli. Jumat Peduli itu kita memberikan sedikit kerjasama dengan CSR untuk mendapatkan sedikit bahan makanan untuk dibagikan kepada warga-warga yang teridentifikasi melakukan tawuran. Jadi itulah langkah, kalau ditanya langkah dan upaya kita melaksanakan program itu, program mantap dan program taktis. Taktis itu singkatan dari mengantisipasi, mengurai, dan menindak pelaku tawuran, pelaku bandit, dan juga gangster. Jadi itu yang kalau pertanyaannya adalah langkah upaya, kita melaksanakan 2 program itu di pihak kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolres, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Kapolres, tadi upaya beliau sudah ada pos pantau Bapak ya. Bapak Wali Kota, Pak Kapolres ini ahli patroli naik sepeda motor Bapak. Jadi kalau malam Sabtu, malam Minggu yang deg-degan yang di sana Bapak. Kalau Bapak ada di lapangan nggak ada bahaya kan gitu ya. Kemudian tadi perlunya jejaring Bapak, perlunya kita edukasi semua tokoh masyarakat. Tadi juga disampaikan, mumpung di sini ada Pak Kasat Intel juga gitu, para Pak RT, LMK, tokoh masyarakat jika sudah mendengar adanya persiapan tawuran atau rencana tawuran, tadi Bapak Kapolres segera sampaikan, segera berikan informasi supaya segera dilakukan pencegahan. Kemudian tadi sepakat Bapak, kami juga sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan. Jika pelaku tawuran itu tidak ada namanya korban Bapak. Jadi dia anak-anak ya, ingat ya, pelaku tawuran itu tidak ada korban. Jika menjadi korban, kami tidak pernah akan terbitkan FER. Kalau FER itu kan biar gratis. Jadi karena pelaku tindak pidana, BPJS tidak berlaku Pak Wali. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami tujukan kepada Pak Dandim. Mungkin Pak Dandim nanti yang ditangkepin sama Pak Kapolsek, sama patroli presisi itu bisa ditempatkan di suatu tempat gitu, dididik sama Pak Dandim kan gitu ya, biar PBB Bapak, biar dia ada disiplin Bapak. Kemudian dari pihak TNI sendiri Bapak, seperti apa langkah-langkah pencegahan terjadinya tawuran di Jakarta Timur Bapak? Disilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Langkah dan upaya dari TNI itu sendiri, kita menjalankan amanah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Bahwa kita membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kondusivitas wilayah. Kita membantu Polri juga untuk membantu ketertiban masyarakat. Langkah dari TNI sendiri, dari Mabesat mencanakan bahwa go to school, yaitu bahwa Babinsa masuk ke sekolah dan Ramil masuk ke sekolah untuk memberikan wawasan kebangsaan, yang satu, yang pertama. Yang kedua, mengajarkan tentang disiplin, yaitu baris berbaris di lingkungan sekolah. Disiplin ini akan membentuk karakter anak-anak sekolah sehingga berperilaku juga akan disiplin, menghindari aturan, menghindari terkait dengan pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Ya. Yang ketiga, bahwa TNI juga membina di sekolah itu adalah pramuka, Sakawira Kartika. Itu yang dilakukan di sekolah. Itu namanya go to school yang dilakukan oleh TNI. Yang kedua, TNI juga melaksanakan Komsos, komunikasi sosial dengan elemen masyarakat. Untuk apa? Kita bersatu padu memberikan pengertian kepada seluruh elemen masyarakat bahwa tawuran ini menjadi dampaknya sangat besar terhadap bangsa ini. Terjadi perpecahan, apalagi
anak-anak muda, masa depannya masih jauh. Dia punya cita-cita yang luhur untuk negeri ini. Apa yang disampaikan Pak Kajari tadi tentang Indonesia Emas. Kalau remajanya tawuran terus gimana? Tercipta Indonesia Emas. Itu yang dilakukan oleh TNI. Yang ketiga adalah kita melaksanakan patroli bersama, apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, bahwa TNI mendukung patroli. Saya lihat setiap malam Minggu, malam Sabtu, 4 pilar terjun di lapangan untuk apa? Show of force terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah. Yang terakhir ini mungkin saran Ibu Moderator untuk menyentuh kolbunya anak-anak ini. Sebenarnya anak-anak sekolah ini mungkin disarankan Menteri Dinas Pendidikan, Bu. Ulangi, Dinas Pendidikan. Disetelkanlah tentang jerih payah orang tua. Pasti dia akan membuat dia nangis. Mungkin ada orang tuanya yang nyangkul kuli bangunan, ditampilkan dalam sebuah film, ya kan? Sehingga dia sadar bahwa dia memberikan uang saku saja, itu harus bercucuran keringat. Itu mungkin disentuh lewat itu, sehingga anak-anak tersentuh lewat kolbunya. Mungkin Pak Wali itu, saran saya. Mungkin ada sebuah video tampilan yang menyentuh kolbunya. Kalau anak disentuh tentang orang tua, saya yakin dan percaya nangis mereka. Dari hati nurani mereka. Itu yang mungkin saran masukan kami, Bu. 3 hal tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah TNI. Saran dari kami sebagai Dandim, tampilkan video-video yang menyentuh hati anak-anak sekolah ini, remaja, sehingga punya malu sama orang tua, karena dampaknya sangat besar terhadap keluarga. Mungkin akan ada catpes terkait dengan SKCK, nanti Pak Kapolres nggak dikasih SKCK, pengen daftar polisi susah, daftar tentara susah, kan gitu. Sehingga dari lembaga pendidikan ini menjadi sangat intens untuk memberikan video-video yang terkait dengan sentuhan kolbunya, Pak. Terima kasih, Bu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Dandim. Kami setuju Bapak, tadi Bapak sampaikan bahwasannya mungkin anak-anak sebelum masuk kelas atau di lapangan pada saat apel itu ada video bahwasannya perjuangan orang tua ya untuk mencari nafkah itu beratnya seperti apa. Gitu Bapak juga go to school gitu, sama dari Bapak Kapolres juga sama gitu, bahkan tadi saya mungkin nanti Pak Dandim bisa memberikan tempat Pak, mungkin ada lapangan gitu Pak yang ditangkap sama Pak Kapolsek, patroli presisi gitu, Bapak masukkan di lapangan tuh yang tidak ditemukan barang bukti pastinya, yang masih ikut-ikut itu mungkin Bapak bisa dilatih di situ, disiplin PBB dan lain sebagainya. Itu Bapak, ya. Terima kasih. Boleh, kita beri tepuk tangan kepada Pak Dandim. Mudah-mudahan nanti difasilitasi. Baik, terima kasih. Tadi Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim sudah memberikan penyampaian langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan. Kemudian kepada Bapak, apa sih langkah pencegahan tawuran yang dilakukan oleh Kejaksaan Jakarta Timur, mengingat Bapak pelaku tawuran ini dijatuhi hukuman yang ringan bahkan berat. Tadi Bapak sampaikan bahkan pelaku masih di bawah umur, kan demikian Bapak. Jadi Bapak tetap mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak. Monggo Bapak, silakan Bapak. Baik, makasih atas kesempatan. Jadi dari ulasan penjelasan Bapak-Bapak kita, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wali Kota, strategi-strategi yang sudah kita jalankan sudah cukup luar biasa ya. Ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum, terus ada strategi-strategi lain. Pendekatan-pendekatannya juga sudah luar biasa. Bahkan sampai turun sendiri naik motor di TV kelihatan itu Pak kan. Tepuk tangan buat Pak Kapolres dong. Makasih. Kita melihat pimpinan-pimpinan kita untuk secara langsung turun ke masyarakat itu kan menciptakan rasa aman untuk masyarakat. Khususnya kepada adik-adik kita yang masih sekolah kan,
Nah, berarti kita terawasi langsung dari sisi keamanan. Pada prinsipnya kejaksaan juga sama dengan bapak-bapak kita, forum komunikasi pimpinan Jakarta Timur ini, bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah. Tadi ada jaksa masuk sekolah, terus hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terkait dengan penjatuhan sanksi. Apa yang diajukan Pak Kapolres kepada kami selaku jaksa penuntut umum sudah mempelajari betul secara formil material. Perkaranya kita lanjutkan ke pengadilan dan sudah kita sanksi. Tentunya ada perbedaan-perbedaan, kalau akibatnya meninggal atau mati, meninggal mungkin berat lagi. Luka berat juga ada sanksinya, terus luka ringan juga ada sanksinya. Pelaku-pelakunya juga sudah dibedakan dengan undang-undang yang mengatur. Tapi pada prinsipnya semua sama kita. Mari kita mengembalikan lagi nilai-nilai kehidupan kita bermasyarakat yang telah diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu, nenek-nenek moyang kita terdahulu, yang penuh dengan kebahagiaan, gotong royong, penuh dengan rasa kasih sayang, dilarang saling membunuh, dilarang saling menyiksa, saling berbaik, saling berbagi kebaikan, sehingga ke depan khususnya adik-adik kita sekolah bisa mencapai cita-citanya sekali lagi dalam rangka Indonesia Emas. Saya rasa itu yang penting untuk kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat Bapak narasumber keempat. Tadi disampaikan, terima kasih Bapak, sanksi yang diberikan oleh kejaksaan yang mana disesuaikan dengan tindakan pelaku ya Bapak. Jika melakukan tawuran sehingga mematikan seseorang, mengakibatkan seseorang meninggal, berarti ancaman hukumannya berbeda. Mengakibatkan luka berat, cacat seumur hidup juga berbeda. Luka ringan berbeda. Kedapatan menguasai memiliki senjata tajam juga berbeda. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada seluruh narasumber yang hadir di sini. Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan untuk narasumber. Belum capek ya Bapak ya? Iya. Sekarang kami tujukan kepada Bapak narasumber ketiga, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur. Sudah banyak langkah-langkah yang diupayakan oleh Forkopimko. Dalam hal ini dalam pencegahan tawuran gitu Bapak. Kemudian sungguh-sungguh membuat prihatin Bapak. Setiap hari tawuran, yang mana tawuran ini anak-anak ini melakukan tindakan itu random Bapak. Bahkan melukai seseorang yang bukan lawannya pun dia lukai. Bahkan dia mengganggu kegiatan dia tawuran itu, mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar itu. Kemudian ingin kami tanyakan Bapak, apakah ada data statistik tentang jumlah tawuran yang biasanya pada rentan usia Bapak? Berapa sih kira-kira rentan usianya? Kemudian Bapak juga boleh jelaskan di wilayah mana Bapak di Jakarta Timur ini yang betul-betul sungguh luar biasa Bapak gitu untuk terjadinya tawuran Bapak. Disilakan Bapak. Pak Kapolsek di sana udah bilang Jatinegara Pak gitu. Iya, terima kasih Bu Moderator. Kalau data statistiknya 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan. Pada bulan Mei itu kita menangani 7 kasus, bulan Juni itu 12 kasus, dan bulan Agustus sampai hari ini sudah 16 kasus. Kenapa statistiknya meningkat? Karena memang sudah ada perintah dari Pak Kapolda dan juga kita tindak lanjuti bahwa tidak ada lagi ampun. Sudah tidak ada lagi ampun, pembinaan pun kepada anak-anak yang selaku pelaku tawuran. Jadi bulan Agustus ini meningkat pada baru tanggal berapa ini? Tanggal 7 sudah 16 kali. Karena sudah tidak ada lagi ampun. Yang bulan-bulan sebelumnya itu kita melakukan pembinaan.
tangkap pembinaan, panggil orang tua, panggil kepala sekolah, panggil RT, berikan pernyataan, terus karena kita terkendala dengan masa penangkapan 1 kali 24 jam. Tapi saat ini sudah perintah bahwa anak-anak yang kedapatan melaksanakan tawuran sudah tidak ada ampun. Jadi kita kenakan pasal tambahan di situ. Pasal percobaan tawuran. Dan pasal 5556 turut serta. Jadi pasal 358, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat, Yunto pasal 53 dan Yunto pasal 5556. Jadi itu sudah upaya maksimal kami dari pihak kepolisian sehingga ini meningkat, crime totalnya ini meningkat di bulan Agustus ini. Karena saya tidak mau lagi kita disandra terus. Ya, aparatur negara yang ada di Jakarta Timur tersandra dengan perilaku-perilaku menyimpang dari anak-anak kita. Orang tua datang nangis-nangis, bermohon anaknya bisa dikeluarkan untuk melanjutkan sekolah. Di Jawa saya bilang tidak. Tahan. Kalau yang belum cukup umur, memang kita terkendala juga dengan tahanan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Di Jakarta Timur hanya ada satu tempat, yaitu Yayasan Handayani di Cipayung. Kita menitipkan mereka di sana. Ini juga menjadi kendala. Jadi akhirnya kita kita saring yang kedapatan membawa senjata tajam atau air keras tetap kita proses, tidak ada ampun lagi. Nah inilah sehingga bulan Agustus ini crime totalnya meningkat. Bulan Juni Agustus harusnya ini meningkat karena kebijakan terbaru dari kami seperti itu. Berikutnya usia. Terkait dengan usia rata-rata itu sebenarnya rata-rata itu 16 tahun ya. Karena yang kita tangkap itu dari umur 14 tahun juga ada, 12 tahun juga ada, 18 tahun juga ada, 20 tahun juga ada, 23 tahun juga ada. Tapi kalau mau di average rata-rata itu yang paling umurnya itu ada 16 tahun. Yang bermasalah juga waktu kita awal-awal itu anak-anak yang masih sekolah tapi umurnya dewasa. Karena ada 4 kategori pelaku tawuran di sini. Yang pertama adalah anak yang sudah dewasa dan putus sekolah. Yang kedua, anak yang sudah dewasa tapi masih bersekolah, yang umur 18 tahun, 19 tahun tapi masih kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Berikutnya anak-anak, kategori anak yang masih sekolah dan kategori anak yang sudah tidak sekolah. Ini yang menjadi dilematis kita, sehingga kemarin juga kami sudah mengusulkan ke Pak Wali dan pada saat rapat koordinasi bahwa sebaiknya kita siapkan tempat khusus buat anak-anak yang kita tangkap. Karena kita polisi sendiri kewalahan. Karena terkendala dengan hukum, jangan sampai kita ingin punya niat baik untuk negara, tapi kita terkena dampak negatif daripada tindakan kita sendiri. Karena kita terkendala dengan waktu penangkapan, terus anak-anak menyangkut dengan tempat penahanan mereka atau penitipan mereka itu. Jadi kemarin kami usulkan ke Pak Wali memang agak ekstrim. Kalau ini dibicarakan di tingkat provinsi lebih baik. Karena kalau bisa anak-anak ini kita siapkan SPN dan rindam. Anak-anak ini kita tangkap, masuk. Belikan pembinaan untuk bela negara supaya mereka itu sadar. Supaya mereka sadar bahwa perilaku mereka itu salah di mata hukum dan akan bisa menghancurkan masa depannya dia dan masa depan negara. Jadi itu usulan kami, mudah-mudahan Pak Wali bisa melanjutkan ke Pak PJ Gubernur dan bisa membicarakan itu supaya ada anggaran terkait hal ini, supaya anak-anak kita bukan hanya di Jakarta Timur, di seluruh Jakarta ini bisa kami kendalikan untuk melakukan pembinaan upaya bela negara terhadap anak-anak ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Kapolres kita. Jadi tadi menurut statistik makin hari meningkat Bapak ya. Pak Wali kemarin itu ditangkap dengan barang bukti yang luar biasa panjang-panjang. Kemarin yang masuk di sentra
itu 9 orang Pak Wali. Kemarin saya melobi di Sentra Mulya Jaya karena Sentra Handayani penuh, yang akhirnya saya menghadap ke pimpinannya, kami diberikan tempat Pak Wali di situ. Karena saya tunjukkan ada samurai yang sepanjang ini, masa iya sih mau saya suruh wajib lapor. Akhirnya kami diberikan fasilitas. Tadi harapan Pak Kapolres mudah-mudahan Bapak nanti juga memberikan tempat Bapak untuk mereka pembinaan Bapak. Kemudian tadi Bapak sampaikan jika ditemukan barang bukti, adik-adik yang ada di depan kita gitu, nanti sampaikan kepada teman-teman, jika ada barang bukti tidak ada toleransi. Ya Bapak, tetap kami proses, gitu ya Pak Kajari ya. Tetap kami akan proses sesuai dengan undang-undang, jadi tidak ada lagi namanya wajib lapor atau lain sebagainya. Kami sudah ada tempat untuk menitip di sana, gitu. Baik, tadi Bapak juga sampaikan pasalnya saja dijungtokan, jungto ya Bapak, supaya satu meleset tambah lagi dan tambah lagi. Itu Pak Kajari. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kami berikan kepada narasumber kelima, Bapak Kajari. Bapak tadi sudah disampaikan banyak hal mengenai pelaku tawuran yang mana masih banyak di bawah umur Bapak. Terkait dengan pelaku tawuran dan bagaimana menurut kejaksaan pelaku tawuran itu ternyata masih banyak dalam kategori remaja atau anak di bawah umur Bapak. Demikian Bapak. Baik, terima kasih. Jadi tentunya dalam rangka penegakan hukum ini kita harus benar-benar komitmen apa disampaikan Pak Kapolres tadi seperti itu. Kita juga di kejaksaannya siap untuk melakukan penegakan hukum sehingga ini betul-betul menjadi pembelajaran, karena ini sangat disayangkan sekali, apalagi adik-adik kita bisa harapan kita ke depan tapi bisa putus sekolah karena hanya tawuran. Itu belum lagi masyarakat kita yang tadinya punya pekerjaan tapi karena ikut-ikutan tawuran sehingga hilang pekerjaan itu karena harus menjalani hukuman kan gitu kan, dan hukumannya juga tidak main-main. Kalau memang luka berat sanksinya berat, lama dalam penjara. Kalau orangnya meninggal lebih lama lagi. Inilah yang kita takutkan adik-adik kita ya, apalagi membawa senjata tajam Pak. Undang-undang darurat. Jadi sudah melakukan perbuatannya juga memiliki undang-undang darurat. Jadi sudah diyuto-yutokan ini. Kalau istilah diyutokan itu sudah digabungkan pelanggaran-pelanggarannya sehingga lebih berat. Jadi kira-kira gitu. Data yang bisa saya sampaikan untuk tahun 2022 itu ada 42 orang. 2023 32 orang. Ini yang sudah dimajukan ya ke kejaksaan. Data anak sebagai korban tahun 2022 23 orang. 2003 49 orang. Data anak terkait tawuran, data anak sebagai pelaku tahun 2022 11 orang, 2023 11 orang. Data anak sebagai korban 2022 2 orang, 2023 enggak ada. Data pelaku anak dan dewasa tidak pidana pengeroyokan tawuran 2024. Anak sebagai pelaku 8 orang sampai dengan bulan Juni ya. Pelaku dewasa 33 orang, jadi banyak pelaku dewasa Pak. Sampai dengan bulan Juni. Dari data tersebut di atas disimpulkan masih banyak juga anak di bawah umur, baik pelaku maupun korban yang terlibat tindak pidana tawuran sehingga diperlukan ada pengawasan lebih lanjut. Saya rasa itu. Ya, makasih. Bu, saya tambahkan ini data di kejaksaan ini yang masuk saja data di sana. Tapi begini, karena 2022 dan 2023 itu rata-rata kalau anak itu yang terlibat tawuran kita lakukan pembinaan. Kita banyak tidak majukan ke kejaksaan, kita nggak kirim SPDP, kita lakukan pembinaan, panggil orang tua dan sebagainya. Tapi ternyata kebijakan itu diketawain sama orang tua dan anak-anak. Akhirnya mulai dari sekarang, mulai dari bulan Juli ke sana ini kita tidak akan lagi melakukan pembinaan kalau kedapatan anak-anak yang melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam. Kalau di kejaksaan ini data-data yang anak itu yang melakukan tebasan,
yang akhirnya orang meninggal ataupun luka berat, nah itu. Tapi sekarang kita tidak pandang itu saja. Kita semua yang terlibat dalam tawuran dan kedapatan dia membawa senjata tajam, pasti kita langsung proses. Tidak, bagi kita di polisi tidak ada lagi pelaku tawuran itu, tidak ada korban. Yang ada dua-duanya pelaku. Karena siapa yang cepat dia yang menang. Siapa yang terlambat dia yang kalah. Jadi dua-duanya itu pelaku. Sekarang kebijakan baru dari Bapak Kapolda dan kami selaku Kapolres sudah tidak ada lagi korban itu. Dua-duanya pelaku. Jadi siapa yang terlibat siap-siap untuk masa depannya hancur. Ya, siap-siap untuk masa depannya hancur. Kita tidak akan mau lagi dengar orang tua nangis sampai guling-guling di depan penyidik, terus kita mau rasa iba, udah enggak lagi itu. Orang tua mau datang, Pak anak saya mau sekolah di Jawa, mau pulang ke Sumatera, itu tidak lagi kita izinkan, harus berproses di sini. Itu saya berharap, jadi tolong anak-anakku sekalian yang di Jakarta Timur, sadarlah akan perilaku kalian, jangan sampai ikut terlibat dalam tawuran, karena akan menghancurkan masa depan Anda sekalian. Mungkin itu Pak. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Satu lagi pertanyaan untuk Bapak narasumber. Ini mungkin nanti pertanyaan yang sebelum closing gitu kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Bapak tadi sudah disampaikan bahwasannya upaya-upaya berikut hukuman-hukuman dan untuk efek jerah berbagai upaya. Kemudian Bapak, tawuran ini kan juga tidak anak-anak saja dan juga tidak anak sekolah saja. Bahkan dilakukan antar kampung Bapak. Tawuran itu dilakukan juga oleh orang dewasa. Dari Pemkot sendiri bagaimana perlakuannya? Apakah ada upaya dan tindakan terhadap pelaku tawuran yang tadi ada orang dewasa, ada anak, ada sekolah? Monggo Bapak, disilakan. Baik, terima kasih. Tentunya tawuran ini kan ancaman buat kita bersama. Sayang kan masih pada muda-muda, harapan hidupnya masih panjang, ya, harapan untuk bangsa negara, dia untuk bersekolah. Pemerintah juga artinya membuat suatu peraturan kebijakan-kebijakan. Antara lain ada Pergub 1110 tahun 2021. Di situ jelas tentang bantuan sosial. Siapapun yang terlibat tawuran atau tertangkap dalam tawuran lah, meskipun dia nggak bawa senjata, berarti kan sama, dia ikut-ikut pengerahan lah masa gitu, dia termasuk dicabut bantuan sosialnya. Apalagi ditangkap sama Pak Kapolres ada sajamnya, lebih berat lagi. Yang kedua yang dewasa bansosnya di Pergub udah diatur itu. Kita pastikan tujuannya apa? Biar orang tua paham, tahu nih anaknya tawuran, KJP akan dicabut. Udah ekonomi kita lagi seperti ini, KJP dicabut, seperti apa kira-kira? Karena anak ini tahu, mungkin orang tuanya nggak tahu. Makanya saya sampaikan kepada jajaran kelurahan, kecamatan, tolong berikan sosialisasi sampai ke tingkat RW RT. Sampaikan, kita punya Pergub 1110 tahun 2001 tentang pencabutan bansos atau bantuan sosial yang terlibat tawuran. Ini kan sangat penting sekali agar mereka punya efek jerah, ya. Sekiranya paling tidak orang tua tuh memperhatikan anaknya. Yang saya sangat heran, setiap libur anaknya kelayapan tapi orang tuanya nggak pernah tanya anaknya kemana. Bingung saya. Kemarin ditangkap Pak Kapolres terakhir, pagi-pagi dilaporkan ke saya ke WA, Lenteng Agung Jakarta Selatan. Itu apa sajamnya lebih panjang lagi Bu. 1,20 meter kali lebih panjang. Bingung saya. Ya artinya kan ada kendaraan bermotornya. Paling tidak kita tanya kemana kamu mau jalan kan gitu. Cuman saya berpesan itu urusan di wilayah lain lah. Cuman saya pesan pada generasi muda di Jakarta Timur, tolong stop tawuran. Untuk apa tawuran? Kalau Anda punya angan-angan, punya keinginan, sampaikan yang sifatnya aspiratif. Sampaikan ke orang tua, nggak ditampung, sampaikan ke Karang Taruna, sampaikan ke Pak RT, Pak RW atau tokoh agama. Kita punya jaringan, punya dawis. Apa yang diminta kita berikan. Minta tenis meja kita berikan. Tahun lalu sampai 2000 tenis meja kita adakan tuh. Mejanya kita kirim kemana-mana RT minta kita kasihkan. Tujuannya biar apa? Biar punya semangat hidup untuk berolahraga. Paling tidak hidupnya nggak ngawur ya. Minta apapun kita berikan. Tujuan untuk pembinaan, bukan berarti kita
kita sayang dengan generasi muda. Apa yang disampaikan Pak Kapolres, dari awal saya bilang Pak Kapolres lebih baik tegas-tegas aja. Tidak bisa Pak Wali, masalah kita harus ada pembinaan dulu. Sekarang baru Pak Kapolres rasakan nih, seperti timba di air laut kan. Timba 1 ember, datangnya 10 ember. Akhirnya Pak Kapolres kewalahan juga kan. Sebaiknya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat narasumber Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Jadi tadi sudah betul-betul tidak ada toleransi. Jika orang tua yang terlibat tawuran Bapak ya, atau yang menginisiasi, dicabut bantuan sosialnya. Jadi luar biasa. Kemudian anak-anak yang terlibat juga tidak ada toleransi, cabut KJP. Bapak Kapolres, mungkin dari pihak kepolisian Bapak, adakah mungkin yang sudah terlibat tawuran Bapak, mungkin bisa diblokir Bapak untuk NIK-nya, karena kami setiap meriksa itu NIK-nya sudah kami masukkan di dalam BAP Bapak. Kami langsung bisa kerjasama dengan Dukcapil Bapak, supaya SKCK-nya diblokir Bapak. Mungkin mohon pencerahan dari Bapak. Iya, terkait dengan SKCK untuk anak-anak yang terlibat tawuran, tetap kami akan berikan, tapi ada catatannya bahwa yang bersangkutan pernah terlibat tindak pidana. Jadi itu tidak akan pada kita terbitkan SKCK. SKCK itu kan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kita terbitkan SKCK-nya, tapi ada keterangannya bahwa yang bersangkutan pernah terlibat tindak pidana. Maka anak-anakku sekalian, kalau itu ada catatan di SKCK, Anda tidak akan bisa diterima dimanapun. Tidak akan bisa diterima dimanapun. Kalau sampai sudah ada catatan kepolisian bahwa Anda pernah terlibat tindak pidana, maka tidak akan berlaku itu. Ya, kalau dulu kelakuan baik ya, kalau sekarang kan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau ada catatannya di kepolisian pasti ditulis itu, catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana, apa tawuran, ya sudah pasti tidak akan diterima di instansi manapun itu, ya. Itu yang dapat kebijakan kami seperti itu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, tadi sampaikan dikeluarkan SKCK tapi ada catatannya pernah melakukan tindak pidana, ya percuma Bapak, ya kan? Jadi anak-anakku sekalian perlu digarisbawahi, perlu dicatat di sini. Kepolisian mengeluarkan SKCK tapi ada not merahnya, pernah melakukan tindak pidana. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa bahwasannya acara hari ini sudah di penghujung akhir Bapak. Untuk itu kami memohon kepada para narasumber untuk memberikan himbauan atau pesan dan kesan kepada mereka yang telah hadir di sini, baik lewat Zoom dan yang peserta yang hadir di sini, kepada Bapak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur untuk memberikan pesan dalam dialog kesempatan ini. Waktu dan tempat disilakan Bapak. Jadi himbauan kami selaku Porkopimko Jakarta Timur bersama seluruh elemen masyarakat, mari kita berkomitmen bersama untuk mewujudkan Jakarta Timur yang damai, Jakarta Timur yang bebas dari tawuran, Jakarta Timur yang dapat mengembangkan budaya kekeluargaan dan budaya-budaya yang damai yang ada di Jakarta Timur ini. Mungkin itu yang closing statement dari saya. Baik, Bapak Wali Kota. Baik, terima kasih. Tentunya tawuran ini kan memang tidak ada untung sama sekali, yang ada rugi dan rugi. Saya sebagai wali kota menghimbau, terutama pada generasi muda, warga kami yang kami cintai se-Jakarta Timur, baik Pak RT, Pak RW, LMK, FKDM, FKUB, PKK, Dawis, Jumantik, ya,
semua yang ada di Jakarta Timur, yuk sama-sama kita jaga kampung kita. Ya, kita didik generasi-generasi kita di lingkungan kita. Ketika melihat suatu hal yang agak aneh, langsung ditegur, jangan dibiarkan. Saya sering temukan di lapangan, Pak Kapolres yang nyampaikan juga, kadang-kadang RT jadi provokator. Saya sangat setuju supaya RT RW jadi provokator. Saya temukan sendiri. Ya, itulah yang kurang baik. Jadi kalau warganya diserang, dia ribut. Kalau warganya nyerang, dibiarkan. Apalagi ada korban di pihak lawan. Bagus, hebat gitu. Ambil senjata, bahasa seperti itu. Ini hal yang tidak baik. Saya ya artinya di forum ini, udahlah kita stop untuk tawuran. Kita kejar prestasi ke depan. Ke depan semakin kompetitif persaingan kita, apalagi Jakarta menjadi global city. Kita mau mengejar Indonesia Emas 2045. Bagaimana bisa terkejar kalau generasi muda seperti ini, ya. Terutama sekolah, studi pendidikan, ya, seluruhnya potensi yang ada. So, sama-sama kita jaga. Stop mulai ini tawuran, kita nggak tawuran lagi. Isi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif yang lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Selanjutnya untuk memberikan pesan dan imbauan kepada Bapak Dandim, disilakan. Siap untuk close statement. Saya selaku Komandan Kodim mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat bahwa stop tawuran. Bahwa Indonesia Emas adalah masa depan remaja emas juga. Makanya saya berharap sampai disinilah tawuran-tawuran yang terjadi. Mungkin masa lalu itu biarlah berlalu. Tetapi masa depan kita adalah masa depan emas. Masa depan kita Jakarta Timur, Jakarta Emas. Setuju gak? Nah itu. Indonesia punya emas, remaja punya emas, Jakarta Timur juga punya emas. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Kajari, Jakarta Timur. Terima kasih. Himbauan saya sekali lagi kepada seluruh masyarakat Jakarta Timur, khususnya adik-adik kita, anak-anak sekolah, ya. Khususnya lagi kepada yang suka terlibat tawuran, mari kita kembali kepada karakter sifat yang sebenarnya, karakter bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, yang tadi saya sampaikan. Kita mudah kerjasama, kita mudah gotong royong, kita saling mengasihi, tidak saling menyakiti. Itu saja, kita kembali kepada nilai-nilai warisan. Semoga adik-adik kita ke depan benar-benar bisa kita banggakan dan menjadi harapan kita untuk melanjutkan perjuangan kita khususnya Indonesia Emas ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak, sebelum ditutup, ada warga yang mau memberikan tanggapan mungkin yang hadir di sini dari perwakilan hadirin yang mau memberikan tanggapan dari kegiatan hari ini. Monggo Bapak yang sudah angkat tangan silakan. Perkenalkan diri, dari mana Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu, Ketua RW 09 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Mungkin kami kedua kalinya ketemu dengan Bapak Kapolres. Intinya begini Pak, memang itu benar. Polri dan TNI itu benar-benar sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya. Mereka sudah, saya kalau lihat di grup itu katakan Pak Polisi, Pak TNI itu ada terus, mau jam 3, mau jam 2 gitu. Artinya seperti itu. Saya memberikan oplos kepada Bapak TNI dan Polri, siap. Nah, di sini. Memang khususnya di RW 09 Pak ya, jujur kami itu pernah juga menjadi wilayah kami dengan wilayah 13 memang berdekatan. Itu tiap hari, tiap saat pasti tawurannya itu dimulai dengan jam 5. Dan ini jujur lurah kami, terus camat kami itu tidak henti-hentinya untuk memediasi ataupun mereka kasih semacam kayak arahan gitu Pak ya. Nah di sini memang tidak kena. Saya tadi setuju dengan Bapak Dandim 505 bicara kolbu. Karena begini Pak, intinya
memang harus ada ikut peran serta para orang tua, itu tidak kita pungkiri. Semasa saya pun katakan masih kecil, kalau orang tua sudah marah kita rasanya sudah takut gitu. Tapi beda dengan anak-anak generasi sekarang, artinya mereka perlu juga katakan pencerahan ya tentang kata keagamaan dengan yang lainnya. Kalau untuk di RT RW Pak, saya rasa itu kami tidak kurang-kurangnya Pak untuk katakan memediasi ataupun edukasi kepada warga. Ini pernah ya, kami bentuk Pak ya, bentuk namanya Satgas. Satgas itu terdiri itu 60% wanita Pak. Ini ternyata ampuh. Artinya begini, pada waktu di daerah kami itu tidak pungkiri, memang kebanyakan anak luar Ibu dan Bapak ya, anak luar tuh masuk ke daerah kami, itu senjatanya memang tadi dikatakan sama moderator itu benar, tinggi-tinggi sekali panjang. Kami juga kehabisan akal juga artinya. Nah pada saat itu kami koordinasi dengan para ketua RT, pada tokoh agama, juga pada katakan sesepuh-sepuh gitu. Nah di situ setelah mereka tawuran lagi, saya turun Satgas sama ibu-ibu khususnya itu 70% ibu-ibu. Mereka cukup alhamdulillah mereka sampai sekarang dengan cara itu mungkin bisa diinin ke wilayah-wilayah lain. Ternyata artinya gini, kita seorang laki-laki pada intinya kita sangat menghargai ibu kita, terutama satu ibu kita juga ya artinya istri kita, pendamping kita. Nah di sini kalau memang tercipta seperti itu di tempat kami sampai sekarang syukur alhamdulillah, mudah-mudahan didoain juga Pak supaya jangan terjadi lagi, karena kita sebagai pengurus RT dan RW kami tidak lelah-lelahnya Pak, karena itu sebagai konsekuensi kita sebagai kita pengurus ya harus bijak juga kepada warga kita, karena anak-anak sekarang khususnya itu kalau kita kerasin mereka nggak nurut Pak, artinya mungkin dengan lemah lembut dengan bahasa kolbu itu mereka akan luluh gitu. Yang turun ibu-ibu gitu sembari menangis-nangis, mereka berhenti tawuran, senjatanya dilepas gitu. Nah inilah mungkin salah satu contoh di kami lakukan seperti itu Pak. Ya memang saya pesan ya sama khususnya adik-adik di sini, pelajar-pelajar, hormati orang tua, ibu dan bapak, itu kuncinya kita untuk sukses. Karena tanpa menghormati kita orang tua, jangan berharap kita untuk bisa sukses. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RT. Pak RT sudah jadi RT berapa periode Pak RT? Oh Pak RW, Pak RW? Oh Pak RW ya? Sudah 3 periode, luar biasa. Kerja ibadah ya Pak RW. Tadi sampaikan satgasnya ibu-ibu, ada yang ikut nggak Pak RW satgasnya? Oh kenapa nggak diajak? Iya luar biasa itu ya, ibu-ibu bawain air Pak di ember, siramin gitu, ya teriakin gitu. Baik, mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya? Anak-anak cukup? Baik, cukup ya Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, Bapak Kejari, Bapak Dandim yang mewakili acara dalam kegiatan Biskota Bincang Seputar Kota Jakarta telah usai. Untuk itu kita akan melaksanakan pembacaan komitmen bersama. Untuk itu kepada Bapak Wali Kota dipersilahkan, ada tag di depan kita, kita semua mengikuti. Dimohon semua untuk berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir dari acara ini adalah kita sepakat komitmen untuk tidak ada tawuran lagi di Jakarta Timur. Harapkan kami yang hari ini mengikuti acara ini, tolong berikan sosialisasi, baik pelajar ataupun tokoh masyarakat ataupun Pak RT, Pak RW, semua ormas yang ada, agar masyarakat yang tidak ikut pada hari ini mengerti bahwa hari ini kita sudah deklarasi, siapapun dia dari manapun, kita tidak usah lagi ada tawuran di tempat kita. Terkadang memang dari wilayah lain suka datang ke sini mancing-mancing, sebaiknya udah nggak usah dilayani, tinggal aja, biar aja urusan tim aparat kepolisian.
Kami Forkompimpo Jakarta Timur bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen diikutin. Mohon izin kami pandu Bapak. Kami Forkompimpo Jakarta Timur, bersama seluruh elemen masyarakat, berkomitmen mewujudkan kedamaian, persatuan dan kesatuan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Timur. Stop kekerasan, stop tawuran, Jakarta Timur damai, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih, silakan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam dialog bis kota, bincang seputar kota Jakarta Timur telah berakhir. Terus saksikan bersama dialog PPID kota selanjutnya. Terima kasih kepada para narasumber. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal yang tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Pak Moderator, mohon izin, itu ada video saya terkait tawuran ini, bisa nggak diputarkan biar warga tahu? Karena itu sengaja ya. Yang keluar dulu ya, tidak ada yang keluar dulu ya. Ya mati ya, mati ya. Ini keluar, ya mati ya. Dia mau kemana? Temen tunjukin aja, yang tawuran tunjukin. Ini video sengaja saya buat untuk Kapolres Metro Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Nicholas Ari Lilipali. Bagi saya, pelaku tawuran bukan lagi pelaku kenakalan remaja. Mereka adalah kriminal. Bara tak pernah mereda di timur Jakarta. Pasar Gembrong, Basura, Palmeriam, Matraman, Ciracas, Cakung, Pulau Gadung, Duren Sawit, Pasar Rebo, Cipayung, Kramat Jati, dan Makassar. Aksi kekerasan terus dipertontonkan para remaja di ruang-ruang publik. Amarah mereka seolah tak pernah tuntas, menggerogoti sistem keamanan dan ketertiban masyarakat urban kita yang memang payah. Lantas, siapa yang salah? Selamat datang di kanal Megapolitan, meredam bara di timur Jakarta. Jakarta Timur, sebuah kota dengan 10 kecamatan, 65 kelurahan, 707 RW, dan 7.952 RT. Beberapa tempat di setiap kecamatannya adalah zona merah tawuran. Dalam skala besar maupun kecil. Dalam catatan saya, secara kuantitas, Jatinegara adalah kecamatan dengan angka tawuran tertinggi se-Jakarta Timur. Sedangkan tawuran dengan kualitas tertinggi terjadi di wilayah hukum Polsek Duren Sawit dan Polsek Ciracas. Hari itu, di bawah flyover Pasar Rebo, tangan seorang remaja putus ditebas lawannya dengan menggunakan senjata tajam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan anak ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tawuran ini begitu mengusik saya dan jajaran kepolisian di Jakarta Timur. Bagi saya, tawuran bukan lagi kenakalan remaja. Bagaimana mungkin ada yang menggunakan bom molotov, air keras, celurit, pedang panjang yang bisa 1,5 sampai 2 meter, dibilang kenakalan remaja.
mereka melukai orang, bahkan membunuh orang. Ya, bahwa mereka masih kategori anak, kami tetap mengenakan pasal pidana anak-anak. Perlakukan kepada mereka juga sebagai anak-anak. Tapi apa yang telah mereka lakukan, ini adalah kriminal murni. Akar masalah tawuran ini dari dahulu sampai sekarang sebenarnya hampir sama saja. Pertama, kesadaran individu yang sangat rendah. Anak-anak ini belum bisa menguasai dirinya sendiri. Yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan, hedonis, aktualisasi diri, ingin dihargai kelompoknya, ingin dinilai hebat dan jagoan. Jika ada kelompok lain mencercah mereka di media sosial, emosinya langsung meledak. Mereka tidak menyadari dampak hukum yang ditimbulkan apabila ada korban luka sampai meninggal, atau bahkan luka berat sekalipun. Sampai di titik ini, pendidikan formal belum mampu mengatasinya. Faktor lemahnya pengawasan orang tua menjadi sangat penting terjadinya tawuran ini. Orang tua sibuk mencari nafkah, sehingga anak-anaknya tidak terpantau penuh. Membuat anak-anak ini menjadi liar. Selain itu, ada juga faktor ekonomi bagi pelaku tawuran yang sudah dewasa. Mereka ini hidupnya tidak teratur, pengangguran, tempat tidur saja susah. Inilah yang membuat mereka terjebak dalam budaya kekerasan di lingkungannya. Ketika mereka melakukan tawuran, rasanya seperti ada kepuasan batin tersendiri. Saya tertantang dengan konten-konten di media sosial yang menampilkan romantisme tawuran. Jika mengacu pada Undang-Undang ITE, pada saat ini sebenarnya konten-konten yang dianggap provokasi, hoax, itu bisa diproses, ditindak tegas, karena orang kan bisa belajar dari sana. Jadi seharusnya tidak boleh ada konten seperti itu. Yang mana? Mana rumahnya? Tuan bawa. Yang mana rumahnya? Yang mana? Ini. Ini rumahnya. Pak, ada TB. Hah? Anaknya? Enggak ada, Mak. Tarik kemana ya? Enggak tahu, Pak. Ini rumahnya. Habis tawuran dia. Oh, enggak tahu saya, Pak. Kalau kami amati, memang terjadi perubahan pola tawuran antara era 90-an atau 2000-an dengan sekarang ini. Faktor utamanya adalah media sosial. Kalau dulu jelas, sekolah A tawuran dengan sekolah B, kelompok warga A tawuran dengan kelompok warga B. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada batasan itu lagi. Sering kami mengungkapkan kasus tawuran di mana para pelakunya berasal dari sekolah yang berbeda-beda dan domisili pun yang berbeda-beda. Ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, Tangerang, tapi tawurannya di wilayah Jakarta Timur. Pemicunya pun berbeda. Kalau dulu pemicunya tradisional, spontan, hanya saling bertemu fisik, lalu mengejek, langsung tawuran. Ada juga kelompok pelajar pulang sekolah bertemu kelompok pelajar lainnya, tawuran, apalagi yang musuh bebuyutan antar sekolah itu. Kalau sekarang, trennya melalui media sosial, mereka saling menantang di media sosial, saling mengejek. Sebagai contoh, kelompok kalian bencong, ini kan tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi tawuran fisik di tempat yang sudah mereka sepakati. Saya menyebut ini sebagai tawuran siber yang nantinya berpotensi menjadi tawuran fisik.
merespon perubahan tren tawuran ini, kami dari Polres Metro Jakarta Timur juga progresif. Yang kami lakukan, pertama, kami melakukan patroli siber. Kami memantau aktivitas anak-anak di media sosial. Banyak anggota Intel dan Samapta kami yang sudah masuk ke akun-akun media sosial mereka untuk memonitor. Begitu mereka sudah sepakat untuk tawuran, disitulah kami lakukan upaya preventif, bahkan represif. Kedua, kami melakukan upaya preventif dengan mengandalkan jejaring sosial dengan unsur-unsur di masyarakat. Kami kolaborasi dengan RT RW supaya kami bisa bergerak cepat dengan informasi dari mereka. Alhamdulillah, puji Tuhan, respon kami tidak tergagap-gagap terhadap tawuran ini. Pokoknya kami sudah bisa tenang karena Jakarta Timur sudah mulai relatif aman dari tawuran. Saya punya pengalaman ketika baru pertama bertugas sebagai Kapolres di Jakarta Timur. Saya lihat kok dua kelompok warga di Cipinang Besar Utara ini tidak selesai tawurannya. Kalau tawuran geng mungkin memang sulit didamaikan, tapi ini tawuran sesama warga. Prinsipnya harus bisa diselesaikan karena saling mengenal. Akhirnya saya cari akar masalah mereka. Saya ingin tahu hati kecil mereka. Apa ya yang mereka pikirkan dan memandang tawuran itu. Akhirnya saya ajak mereka main catur. Kita bicara dari hati ke hati. Awalnya mereka saling menuduh satu sama lain. Tapi akhirnya saya menemukan titik persinggungannya. Dari situ kami lakukan pendekatan lagi. Dan endingnya kami melakukan deklarasi damai antar kedua kelompok warga ini. Dan mereka sangat mau dan merasa bahagia. Bahagia sekali rasanya saya sebagai anggota polisi. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi tawuran di sana. Kalau sampai ada lagi tawuran di sana, nanti kita lihat. RW 1 dan Pemuda RW 2 bersama ini menyatakan bahwa 1. Kami siap mendukung segala aksi persatuan dan kesatuan. 2. Menolak segala bentuk tindakan tawuran, anarkisme, vandalisme, kekerasan, pembulian, amoral, dan segala bentuk minuman keras dan narkoba di wilayah RW 1 dan RW 2. 3. Kami siap untuk melakukan aksi yang melawan hukum dan merugikan kepentingan bersama dimanapun kami berada. Dari seberang, mereka mencoba-cobain sama nembak petasan ke arah anak-anak main bola, sama ke ini. Saya menyadari tawuran adalah persoalan yang sangat kompleks. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama yang komprehensif, konsisten, dan sustainable. Anak-anak itu intinya membutuhkan pembinaan berkelanjutan baik dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Jadi, tidak hanya di sekolah, tapi juga berlanjut di lingkungan luar sekolah. Bekali anak-anak itu dengan kegiatan yang positif, misalnya Karang Taruna, olahraga, kesenian, eksplor terus kemampuan anak-anak itu. Saya rasa langkah ini sangat efektif. Terakhir, tinggal pemulihan komunitas terkait rasa dendam. Rasa dendam ini harus dipulihkan agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran kekerasan. Nah, siapa yang bertanggung jawab melakukan ini? Mohon maaf, kami jajaran kepolisian tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan aksi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, lembaga di masyarakat, pranata lingkungan, hingga keluarga. Kalau mereka saja masih tawuran, mungkin negara patut meninjau kembali bantuan jenis apapun yang diberikan kepadanya. Misalnya di Jakarta ini KJP. Bukannya kalau haknya dicabut, malah memutus dia dari akses pendidikan dan akan kembali larut dalam dunia kekerasan. Inilah yang saya bilang harus disusun kategori pelanggarannya hingga akhirnya haknya bisa dicabut. Jadi
Tidak serta-merta langsung haknya dicabut. Kalau masih tawuran juga, Anda kami sikat. Bapak ada di sini terlebih